Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Prendi Ramadandi, NIM 2214100030. Sini saya akan menjelaskan apa itu IoT atau Internet of Things. Apa itu Internet of Things? Internet of Things adalah satu konsep di mana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan internet. Teknologi ini ditemukan pertama kali oleh Kevin Ashton pada tahun 1999. Internet of Things terdiri dua bagian utama, yaitu internet yang mengatur konektivitas dan things yang berarti objek atau perangkat. Things memiliki kemampuan untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan mengirimkannya ke internet. Konsep dan cara kerja Internet of Things ada tiga, yaitu satu, perangkat koneksi ke jaringan internet. Dua, cold data center, tempat untuk menyimpan aplikasi dan database. Barang fisik yang dilengkapi modul IoT Gateway Sensor. Cara kerja IoT adalah setiap benda yang terhubung dengan internet bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Contoh konsep dan cara kerja Internet of Things atau IoT Suite of TV. Bayangkan, ketika kita meninggalkan rumah dan lupa mematikan TV, kita bisa mematikan TV dari jarak jauh dengan hanya mengirimkan pesan ke rumah kita. Seperti contoh di gambar ini, di sini sudah menjelaskan bahwa IoT bisa mengirimkan pesan dari rumah kita. Contoh konsep dan cara kerja Internet of Things atau IoT CCTV. Nah, melalui gambar ini, CCTV melaporkan kecelakaan, memanggil ambulans, dan bahkan bila terjadi kecelakaan, CCTV di jalan raya dapat mendeteksi adanya kecelakaan lalu lintas, mengirimkan informasi pada sistem, dan menggambarkan ke rumah sakit terdekat untuk mengirimkan ambulans. Contoh konsep dan cara kerja IoT atau Internet of Things, colok listrik pintar. Ide proyek untuk Internet of Things yang pertama adalah pembuatan colok listrik pintar. Colok listrik yang dimiliki koneksikan dengan Wi-Fi dan disambungkan dengan barang-barang elektronik seperti lampu atau oven. Jadi ada nantinya bisa menghidupkan maupun mematikan sambungan listrik dengan jangkauan internet pada ponsel yang terkoneksi ke colokan listrik tersebut. Dengan cara seperti ini, ketika berada di luar rumah dan lupa mematikan lampu atau barang elektronik, Anda hanya perlu membuka ponsel dan mematikan koneksi listriknya via jarak jauh. Seperti di gambar di samping ini menunjukkan bahwa colokan bisa dimatikan dengan menggunakan handphone. Contoh konsep dan cara kerja Internet of Things. Smart Geiger Door. Seperti namanya, proyek Smart Geiger Door merupakan proyek IoT yang dapat memonitor status pintu garasi sekaligus membukanya dengan fitur scanner sidik jari. Apabila menerapkan proyek ini, Anda bisa memonitor garasi maupun dimanapun berada melalui ponsel. Untuk akses pembukaannya juga akan lebih aman karena harus melalui scan sidik jari yang ada di ponsel Anda. Cara ini akan menginformasikannya Anda yang tidak tahu ketika ada akses paksa dari pihak-pihak yang berusaha masuk ke garasi. Contoh konsep dan cara kerja Internet of
Sting Smart Trash Can. Tempat sampah pintar merupakan bentuk inovasi lainnya yang bisa Anda jadikan sebagai referensi. Dengan alat ini, Anda bisa mengoptimalkan pengumpulan sampah dan meminimalisir konsumen bahan bakar. Sistem pada tempat sampah sendiri akan memberikan notifikasi mengenai jumlah dalam bak tersebut serta suhu bak. Inovasi ini tentu akan sangat berguna untuk mereka yang bekerja mengumpulkan sampah serta semua warga kota secara keseluruhan. Next, Internet of Things atau IoT di bagian penerapan di bidang lainnya seperti Smart Cities membantu kelola kota yang efektif melalui sensor secara real time. Smart Traffic dapat menganalisis lalu lintas kendaraan bermotor di jalan, dan Security Immigration mendeteksi radiasi dan gas-gas yang bisa meledak. Dan Home Automation memonitor pengguna air, TV, pintu, jendela, dan penyiraman tanaman. Smart Mall mendeteksi kehadiran pengunjung suatu mall. Retail memonitor pengiriman barang dan melihat tanggal kadaluarsa. Smart Agriculture mendeteksi kelembapan tanah, udara, suhu untuk pertanian. Dan yang terakhir ini, Smart Environment dapat mendeteksi kebakaran hutan, polusi udara, deteksi dini gempa bumi atau tsunami. Manfaat dari IoT atau yang bisa kita sebut Internet of Things: 1. Bisa memudahkan pekerjaan yang kita lakukan lebih mudah, cepat, dan efisien. 2. Kita dapat mendeteksi penggunaan dua manapun berbeda. Contohnya sederhana. Kita tidak perlu mengecek bahan-bahan, makanya yang ada di dalam kulkas, karena di kulkas sudah ada sensor modul IoT yang memberitakan kita melalui SMS ke smartphone bahwa ada bahan makanan yang habis. Dapat dicontohkan seperti digambar di samping ini. Nah, di sini kita akan menjelaskan kekurangan dari IoT atau Internet of Things. Nah, di sini di mana kekurangan IoT itu dalam bidang keamanan. IoT menciptakan ekosistem perangkat yang terhubung secara konsisten yang berkomunikasi melalui jaringan. Sistem ini menawarkan sedikit kontrol meski ada tindakan pengamanan. Ini membuat pengguna terpapar berbagai jenis penyerangan. Privacy. Kecanggihan IoT menyediakan data pribadi yang substansial secara ekstrim tanpa trust-sifan aktif pengguna. Kompleksitas. Beberapa menemukan sistem IoT rumit dalam hal desain, penyebaran, dan pemeliharaan, mengingat pengguna beberapa teknologi dan seperangkat teknologi baru yang memungkinkan fleksibilitas. Banyak yang peduli dengan fleksibilitas sistem IoT agar mudah berintegrasi dengan yang lain. Mereka khawatir menemukan diri menggunakan mereka dengan beberapa sistem yang bertentangan atau terkunci. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya mengenai IoT atau Internet of Things. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.